takdir dan hukum alam. Di sebuah teras masjid kecil di pinggir kota, Ahmad dan Zakir duduk bersama setelah syalat maghrib. Angin sore menyapu lembut, membawa aroma tanah basah dari hujan yang baru saja reda. Mereka berbincang santai, hingga percakapan mereka mulai menyentuh topik berat, takdir. Ahmad, pernah nggak kamu berpikir, kenapa kita selalu bilang bahwa Allah mengatur segalanya? Padahal, kalau dipikir-pikir, bukankah segala sesuatu terjadi karena hukum alam yang sudah diciptakannya? Zakir memulai diskusi tentang takdir dengan nada serius. Mendengar pertanyaan Zakir, Ahmad mengernyitkan dahi, timbul rasa penasaran dalam benaknya. Maksudmu bagaimana, Zakir? Bukankah semua yang terjadi di dunia ini sudah ditentukan oleh Allah sejak awal? Betul, aku setuju kalau Allah yang menciptakan hukum-hukum alam, seperti gravitasi, perputaran planet, atau siklus kehidupan. Tapi setelah hukum-hukum itu diciptakan, semuanya berjalan dengan sendirinya, tanpa intervensi langsung. Misalnya, kenapa seseorang mendapatkan rezeki? Karena dia bekerja keras dan memanfaatkan peluang. Kalau dia malas, ya dia tidak dapat rezeki. Itu simpel. Semua ditentukan sebab akibat, bukan campur tangan Allah secara langsung. Ahmad tersenyum kecil. Jadi, menurutmu Allah hanya membuat mesin besar bernama alam semesta, lalu membiarkannya berjalan sendiri? Kurang lebih begitu, jawab Zakir. Lihat saja, kalau ada bencana, itu bukan karena Allah sedang menghukum, tapi karena memang ada pergeseran lempeng bumi. Kalau seseorang sakit, ya karena virus atau gaya hidupnya yang buruk. Kalau rezeki seseorang sedikit, ya mungkin dia tidak memanfaatkan peluang atau malas berusaha. Ahmad menatap Zakir dengan tatapan lembut. Zakir, aku tidak sepenuhnya tidak setuju dengan pendapatmu. Memang benar, hukum alam bekerja secara konsisten, dan Allah menciptakannya dengan sempurna. Tapi menurutku, itu tidak berarti Allah tidak terlibat. Bukankah setiap partikel di alam semesta ini tetap berada di bawah kekuasaannya? Bahkan dalam hukum sebab akibat yang kamu bilang itu, Allah tetap bisa mengatur hal-hal kecil yang di luar kendali kita. Zakir mengangkat alis. Seperti apa contohnya? Ahmad berpikir sejenak sebelum menjawab. Bayangkan seseorang yang sangat rajin bekerja, tapi tiba-tiba jatuh sakit parah, lalu kehilangan pekerjaannya. Itu bukan sepenuhnya sebab akibat yang bisa ia kontrol. Bukankah itu bukti ada campur tangan Allah? Atau bayangkan seorang pengusaha sukses yang tiba-tiba mendapat peluang besar dari orang yang tidak ia kenal sebelumnya. Apa itu murni hukum alam? Atau ada takdir yang Allah atur di situ? Zakir terdiam sejenak. Tapi bukankah peluang itu juga hasil dari serangkaian peristiwa yang logis? Orang itu bisa mendapat peluang karena sebelumnya ia bekerja keras dan membangun jaringan. Jadi, tidak ada yang benar-benar ajaib di sana. Ahmad tersenyum lagi. Kamu benar, Zakir. Tapi bukankah dalam setiap hukum alam, ada ruang untuk ketidakpastian yang hanya Allah yang tahu? Contohnya, rezeki. Kita memang diminta bekerja keras, tapi hasil akhirnya tetap Allah yang tentukan. Sama seperti jodoh dan umur. Kita bisa berusaha menjaga kesehatan, tapi tetap tidak bisa memastikan kapan kita mati. Bahkan Rasulullah pernah bersabda, seandainya kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya tawakal, pasti Allah akan memberi rezeki seperti burung yang diberi rezeki. Pergi pagi dengan perut kosong dan kembali sore dengan perut kenyang. Burung itu berusaha, tapi hasilnya tetap Allah yang tentukan. Zakir menghela napas panjang. Jadi menurutmu, hukum alam itu tidak sepenuhnya mandiri? Menurutku, jawab Ahmad pelan. Hukum alam adalah alat yang Allah gunakan untuk mengatur dunia ini. Tapi itu tidak berarti Allah tidak bisa campur tangan kapanpun dia mau. Sama seperti seorang insinyur yang merancang mesin canggih. Mesin itu bisa berjalan otomatis, tapi sang insinyur tetap bisa menekan tombol atau memutar tuas jika ia ingin mengubah sesuatu. Kita hanya perlu yakin bahwa di balik setiap peristiwa, ada hikmah dan rencana Allah yang mungkin belum kita pahami. Zakir terdiam, matanya menatap langit yang mulai gelap. Mungkin benar, Ahmad. Aku harus memikirkannya lagi. Kadang aku merasa terlalu banyak yang tidak bisa dijelaskan dengan logika saja. Ahmad menepuk bahu Zakir. Tidak apa-apa, Zakir. Kita semua sedang belajar. Yang penting, kita terus mencari kebenaran dengan hati yang terbuka. Malam itu, angin kembali berhembus pelan, seolah ikut membawa renungan mereka ke langit yang luas.